Kembali lagi di channel Bu Eli, Kimia Keren Salam Kimia ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal HOTS. HOTS itu apa? Higher Order Thinking Skill ya, yaitu keterampilan berpikir mulai dari menganalisis, kemudian mengevaluasi dan mensintesis suatu ide sehingga kita bisa menyimpulkan pilihan-pilihan jawaban mana yang paling tepat ya. Jadi soal HOTS ini bukan soal yang berbasis pada hafalan, tetapi soal yang berbasis pada analytical thinking, critical thinking ya, sehingga kita akan dilatih berpikir kreatif, inovatif, dan problem solving ya. Nah, pada kali ini Bu Eli akan menyajikan 2 contoh soal sampel tes ya, bagaimana cara menganalisis soal-soal HOTS ya. Soal HOTS ini salah satu cirinya adalah soal yang dibuat berbasis pada data eksperimen ya, dan ini adalah data hasil Instagram project yang sudah dilakukan oleh kelompoknya Cecilia Yesalim dari kelas 12 IPA 3. Mereka membahas tentang sifat fisika ether ya, ini data tabelnya tampil di sini. Kita melihat ya, eee, data tabelnya yaitu tentang sifat fisika ether yang terkait dengan, senyawa isomer gugus fungsinya yaitu alkohol ya. Kita tahu bahwa ether berisomer gugus fungsi dengan alkohol ya. Nah, soal HOTS ini harus kita telaah dengan sangat detail, sabar, dan berulang-ulang kita baca sampai kita paham apa maksudnya, arah soalnya kemana ya. Langkah pertama kita membaca instruksinya pada soal ini ya, yaitu, soal ini menanyakan apa ya. Nah, kita mulai ya. Perhatikan tabel perbedaan titik didih ether terhadap alkohol pada jumlah atom C yang sama ya. Konsep ikatan kimia yang mendasari perbedaan ini adalah ada kata kuncinya konsep ikatan kimia. Jadi, kata kuncinya di sini adalah apa, ikatan kimia ya, ikatan kimia ya. Setelah itu kita mulai analisis per kolom pada tabelnya. Di sini ada ether yang dimulai dari ether paling sederhana yaitu dimethyl ether berisomer gugus fungsi dengan alkohol ya. Kalau di sini dimethyl ether maka isomer gugus fungsinya adalah etanol ya. Lalu, titik didih ether ternyata pada jumlah atom C yang sama dengan isomer yaitu alkohol, isomer gugus fungsi ya, ternyata ether jauh lebih rendah ya, -23 derajat Celcius, sedangkan etanol di 75 atau 76 derajat Celcius ya. Ini perbedaannya jauh sekali ya. Ini menimbulkan tanda tanya ya, kita harus punya curiosity di dalam, menjawab permasalahannya, kenapa bisa seperti ini ya. Kemudian di sini ada etil metil ether ya, berisomer gugus fungsi dengan propanol ya. Ini juga kita lihat bahwa titik didihnya 10 derajat Celcius lawan 82 derajat Celcius dan seterusnya ya. Artinya makin, besar ya, jumlah atom karbon baik pada ether maupun alkohol, tetapi titik didihnya, juga berbanding lurus yaitu bertambah besar ya. Lalu konsep kimia, ikatan kimia apa yang mendasari? Nah, di sini sudah disajikan 5 opsi ya. Setiap opsi kita telaah, kita analisis, dan kita kembalikan kepada pertanyaan soal ini meminta apa ya. Konsep ikatan kimia. Jadi keywordnya adalah ikatan kimia. A. Ether lebih mudah menguap ketimbang alkohol. Bagaimana? Iya, betul. Faktanya memang ether lebih mudah menguap ketimbang alkohol ya. Buktinya tadi ya, titik didihnya lebih rendah. Nah, ini benar, tapi apakah, menjawab konsep ikatan kimia, ya? Yang B, ether tidak memiliki ikatan hidrogen, sedangkan alkohol punya ikatan hidrogen, ya. Ikatan hidrogen ini adalah ikatan antara atom H dengan O dengan F dengan N, sehingga ikatan hidrogen ini, juga terjadi pada alkohol dan tidak pada ether, ya. Sehingga ini benar, ya, ini benar, tapi jangan kita pilih dulu, ya. Kita lihat opsi yang lain. Ether dibentuk dari ikatan antar molekul, yaitu gaya dipol-dipol yang lemah, sehingga hanya diperlukan sedikit energi untuk memutuskan ikatan antar molekulnya dan berubah wujud menjadi gas, ya. Ikatan antar molekul gaya van der Waals, ya, salah satunya adalah gaya dipol-dipol. Ini biasanya untuk senyawa-senyawa yang relatif polar, ya, sementara ether itu cenderung kurang polar dibandingkan alkohol, ya. Dan gaya dipol-dipol ini tidak lemah, ya, umumnya gaya dipol-dipol lebih kuat ya, sehingga pernyataan gaya dipol-dipol yang lemah ini meragukan ya, sehingga mungkin saja ini tidak kita pilih ya.
Lalu kita lanjut pada opsi D, gaya London. Gaya London juga adalah salah satu kelompok gaya van der Waals, gaya antar molekul ya. Jadi gaya London pada alkohol meningkatkan titik didih alkohol pada jumlah atom C yang sama dengan ether ya. Ini jelas kurang benar ya, salah. Kenapa? Alkohol tidak memiliki gaya London, karena gaya London ini dimiliki oleh, molekul-molekul yang cenderung nonpolar. Misalnya pada N2H2, Cl2, F2, Br2 atau senyawa-senyawa alkana yang cenderung nonpolar dan, gaya London ini adalah gaya yang paling lemah ya, sehingga tidak tepat kalau ini terdapat pada alkohol. Ini jelas salah ya. Lalu yang E, baik ether maupun alkohol merupakan isomer gugus fungsi ya. Tadi di awal sudah Ibu sampaikan bahwa memang ether dan alkohol adalah isomer gugus fungsi, tetapi apakah menjawab konsep ikatan kimia yang ditanyakan? Jadi konsep ikatan kimianya yang mana ya? Jadi opsi yang mungkin tadi E, A, dan B ya. Nah, karena kita harus menjawab sesuai dengan pertanyaan soal yaitu konsep ikatan kimia ya, maka di sini kita memilih B ya. Kenapa? Karena di sini ada jawaban yaitu ether tidak memiliki ikatan hidrogen ya. Setuju ya? Jadi opsinya pilihannya adalah B. Lanjut kita ke soal berikutnya ya. Di sini juga soal HOTS dengan ciri-ciri kita dihadapkan pada data-data faktual, hasil eksperimen atau hasil research ya ataupun hasil dari informasi literasi, reading literasi ya. Kebetulan ini adalah Instagram project dari kelompok Kelvin Ferdinand T dari 12 IPA 1 yang membahas tentang asam karboksilat ya. Di sini adalah tabel perbandingan sifat fisika pada asam karboksilat ya. Kita lihat dulu tabelnya di sini. Ada jumlah atom karbon asam karboksilat mulai dari 1 sampai 4, kemudian dikelompokkan 5 sampai 9 dan 10 ke atas ya. Ini rumus molekulnya, kemudian namanya dan di sini adalah tabel titik didih ya karena disajikan titik didih. Kita lihat dengan bertambahnya jumlah atom C, maka titik didihnya meningkat ya. Lalu kita hubungkan juga dengan kelarutan ya. Apa hubungan antara larutan dengan titik didih ya. Kelarutan di sini adalah kelarutan dalam air ya. Yang jumlah atom C-nya sedikit relatif larut, larut baik dengan dalam air mulai dari metanoat sampai propanoat begitu, butanoat ya. Sementara mulai dari pentanoat hingga oktanoat ini larut dalam air tapi agak sulit ya. Jadi medium ya, setengah-setengah larut ya, seperti itu. Sementara pada atom C10 ke atas, asam dekanoat ke atas tidak larut dalam air. Ya, bagaimana hubungannya? Pertanyaannya apa? Perhatikan tabel tentang sifat fisika asam karboksilat, pernyataan yang tidak. Jadi hati-hati dengan kalimat yang tidak, kecuali yang bukan, yang tidak tepat. Jadi ini adalah ada kalimat negasi ya, sepertinya di sini ya. Itu harus kita perhatikan benar-benar, jangan sampai salah memilih ya. Pernyataan yang tidak mendukung sifat fisika asam karboksilat yang tertera pada tabel ya. Jadi sifat fisikanya itu hubungan antara titik didih dan kelarutan ya. Makin besar jumlah atom C, titik didih makin besar dan kelarutan makin sulit ya. Nah, seperti ini apa opsinya? Kita lihat di sini ya yang tidak mendukung sifat fisika tadi ya. A. Bertambahnya jumlah atom karbon akan meningkatkan kerapatan elektron di antara molekul sehingga gaya van der Waals antar molekul menguat, menyebabkan perubahan wujud ester dan dari cair menjadi uap perlu energi yang lebih besar. Benar ya, dengan bertambahnya jumlah C ya berarti peningkatan kerapatan elektron ya, karena massa molekul reaktifnya bertambah, nomor atomnya bertambah ya, sehingga gaya VDW-nya itu menguat. Kalau menguat maka senyawa tersebut butuh energi yang lebih besar untuk memutuskan ikatan. Jadi A ini benar ya. Kita jangan memilih dulu, artinya kita centangi dulu ya. Yang B, jumlah atom karbon mempengaruhi kelarutan asam karboksilat dalam pelarut polar ya. Kelarutan asam karboksilat dalam pelarut polar ini adalah apa? Air ya. Nah, semakin tinggi massa molekul relatif asamnya, maka kemampuan air untuk mensolfolisis senyawa asam makin kecil sehingga tingkat kelarutan menurun. Nah, kalau kita lihat dari tabel tadi itu benar ya, ini pernyataan ini mendukung ya, sebab apa? Solfolisis itu adalah reaksi antara molekul air yang berinteraksi dengan molekul senyawa asam karboksilat ya, gugus polar dengan polar, ya, ekornya yang non polar dengan hidrogen pada pada molekul air yang juga non polar ya, sehingga solfolisis itu bagaimana molekul air membungkus senyawa asam karboksilat sehingga dia lama-lama
Semakin larut dalam air dan ternyata, iya ya bener ya semakin tinggi MR-nya, semakin banyak jumlah atom C-nya, maka kemampuan air untuk mensolfolisis senyawa itu makin sulit sehingga kelarutannya menurun. Ini betul ya? Nah, sekarang yang C, adanya ikatan hidrogen pada meningkatnya jumlah atom karbon asam karboksilat menyebabkan kelarutan asam dalam air semakin rendah ya. Memang betul asam karboksilat itu seperti alkohol ya, dia punya ikatan hidrogen karena ada atom O di sana ya. Tapi pada asam karboksilat ini punya dua jenis ikatan hidrogennya itu intramolekul dan intermolekul. Jadi asam karboksilat pada jumlah atom C yang sama dengan alkohol punya titik didih yang lebih tinggi ya dari alkohol ya. Nah, ini benar ya. Nah, sehingga menyebabkan kelarutan asam dalam air semakin rendah. Nah, apakah seperti itu? Apakah semakin rendah? Ya, ternyata adanya ikatan hidrogen justru meningkatkan kelarutan ya, sehingga pernyataan ini kurang tepat ya. Ikatan hidrogen pada sebuah senyawa itu menyebabkan senyawa tersebut mudah disolfolisis oleh air ya, karena like dissolve like konsepnya seperti itu sehingga mudah larut malah ya, mudah larut. Senyawa yang punya ikatan hidrogen pasti mudah larut ya di dalam air ya. Karena air adalah polar dan senyawa yang punya ikatan hidrogen juga pasti bersifat polar ya. Jadi ini sekilas sudah tidak mendukung pernyataan tadi ya, sehingga kita boleh saja langsung memilih ini, tapi Ibu sarankan kamu membaca dulu, opsi berikutnya ya untuk meyakinkan, mengkonfirmasi jawaban kita C atau tidak ya. Yang D apa? Untuk meningkatkan kelarutan senyawa asam karboksilat pada jumlah atom karbon lebih dari 10, maka pelarut yang lebih efektif dipilih sebaiknya bersifat nonpolar disertai kenaikan suhu larutan ya. Jadi kalau, asam karboksilat sulit larut ya karena bertambahnya jumlah atom C itu mestinya ekor dari, apa, jumlah karbon semakin besar itu jumlah karbon yang semakin panjang itu menunjukkan, bertambahnya kenonpolaran ya. Dengan demikian kita perlu memilih pelarut yang sedikit lebih nonpolar ya, dan kenaikan suhu larutan perlu ya karena kenaikan suhu larutan akan meningkatkan energi kinetik ya menurut teori tumbukan sehingga kelarutan meningkat. Jadi ini mendukung ya, ini mendukung. Ya. Nah, kemudian kita melihat bahwa yang E, sifat hidrofobik dari rantai alkil yang makin panjang pada asam karboksilat menyebabkan kelarutan asam dalam air makin menurun ya. Hidrofobik dari kata hidro itu air ya, fobia, fobik itu takut. Jadi ada gugus dari asam karboksilat yang takut air, berarti ini mestinya hidrofobik ini yang nonpolar ya. Yang nonpolar adalah rantai CH-CH-nya yaitu rantai alkil. Ya benar ya, karena makin panjang rantai alkilnya maka kenonpolarannya bertambah, kepolarannya berkurang sehingga kelarutan dalam air juga makin menurun. Oleh karena itu untuk menjawab, pertanyaan pernyataan yang tidak mendukung, maka yang tadi yang salah adalah yang C ya. Kenapa? Yang C harusnya kelarutan asam dalam air semakin tinggi ya. Demikian ya, jadi opsinya apa? Yang C ya. Nah, ada 2 soal yang sudah Ibu sampaikan ini kiranya dapat membantu mencerahkan bagaimana cara menganalisis soal-soal HOTS, tidak perlu takut karena sebetulnya ini lebih mengarah kepada merdeka berpikir ya, merdeka belajar karena kita tidak perlu, dibelenggu dengan menghafal rumus-rumus atau hafal-hafal yang sangat banyak ya, cukup, kuasai konsepnya dan kalian bisa menjawab. Baik ya, selamat belajar, selamat mengembangkan, berlatih soal, mengembangkan wawasan dengan banyak berlatih soal ya, diulang-ulang, diklik ulang sampai paham ya. Selamat belajar, terima kasih.